Tetapi sesungguhnya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang diyakini oleh Musa dan Daud adalah Allah seperti Bapa sayang terhadap anak-anaknya. 2000 tahun yang lalu murid-murid berkata, tunjukkanlah Bapa itu sudah cukup. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini adalah penggenapan seluruh nubuatan dalam Alkitab. Telah selesailah sudah pengembaraan umat Allah mencari wajah Tuhan. Jika Anda ingin mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang Anda harus ketahui bahwa adalah Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itulah yang diyakini oleh umat-umat Israel. Ya, ini harus dipahami dengan benar. Yang kita akan hendak pahami bersama bahwa Allah yang ingin diyakini, dipahami, bahkan ingin disentuh bagi umat Israel. Allah yang mereka inginkan Allah yang bisa dijangkau, Allah yang bisa dilihat. Ingat bahwa ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, sesungguhnya orang-orang Israel, bahkan Musa sendiri, ingin melihat Allah itu sendiri. Atau boleh dikatakan bagaimana ia menjangkaunya. Dia melihatnya, dia bisa memegangnya. Sebab Allah sangat dekat dengan mereka. Ini yang dipahami. Jika demikian, kalau kita ingin memahami Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, sesungguhnya ada kerinduan dari umat Israel untuk melihat wajah Allah. Mereka mencarinya dan mereka ingin melihatnya. Ya, itu adalah teologi yang berkembang pada saat itu. Kalau dalam kitab Mazmur, ya Raja Daud berkata dalam Mazmur 105 ayat 4, dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, ini adalah ungkapan pemazmur. Jadi carilah Tuhan dan carilah wajahnya. Carilah wajahnya. Itu menggambarkan bahwa Allah itu bukan Allah yang abstrak. Allah itu adalah Allah yang dekat. Seperti apa? Seperti Bapa, seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Luar biasa sekali jika kita ingin memahami Allah orang Israel, Allah yang disembah oleh umat Israel. Dan Anda lihat, seperti yang saya katakan tadi, Musa ingin mengenal dia secara pribadi. Ya, Musa ingin mengenal dia secara pribadi karena Musa sangat dekat dengan Allahnya. Kalau kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 18 sampai 23, kita akan melihat itu. Musa berkata, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Tuhan menjawab, aku akan membuat semua kebaikanku lewat di hadapanmu. Dan aku akan memanggil namamu Tuhan. Aku akan memberi kasih sayang kepada siapa aku mau memberi kasih sayang. Dan aku akan memberi belas kasihan kepada siapa aku mau memberi belas kasihan. Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat melihat wajahnya dan tetap hidup. Tetapi Tuhan akan menutupi Musa
dengan tangannya dan membiarkan Musa melihat belakangnya. Wow, apakah memang Tuhan tidak akan memperlihatkan wajahnya? Ini pertanyaannya. Wajahnya tidak disingkapkan pada waktu itu. Hanya belakang Musa. Artinya bahwa Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sangat dekat dengan umatnya. Dia bukan Allah yang abstrak. Allah yang kita panggil, lalu dia tidak menjawabnya. Allah yang kita sembah, dia adalah Bapa yang sayang terhadap anak-anaknya. Ingat, sekarang ini ya Anda melihat agama-agama yang sering mencari wajah Allah. Mereka mengatakan Tuhan itu tersembunyi. Tuhan itu seperti angin. Tuhan seperti udara yang tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub yang diyakini oleh Musa dan Daud adalah Allah seperti Bapa sayang terhadap anak-anaknya. Ini kunci yang harus dipahami. Kalau kita tidak mengenal Allah, dia seperti Bapa, seperti orang tua, maka itu bukan Allah yang sesungguhnya yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang menciptakan alam semesta. Bukan, bukan. Ya, itu Allah lain. Dan Allah tidak mensingkapkan wajahnya kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Musa. Jika kita baca dalam Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Dikatakan bahwa Musa diberikan kasih karunia. Hanya dapat melihat. Ya, Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat melihat wajahnya dan tetap hidup. Tetapi Tuhan akan menutupi Musa, mata Musa dengan tangannya. Atau Tuhan akan menutupi Musa dengan tangannya dan membiarkan. Jadi Tuhan membiarkan Musa melihat belakangnya, punggungnya. Ya, kalau Anda baca dan seterusnya Anda melihat bahwa Musa melihat Tuhan melewati dan Musa melihat punggungnya. Artinya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyingkapkan wajah sebenarnya. Ya, apakah Anda tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Allah yang disembah Musa. Jika Anda mengenal itu, pasti Anda akan mengenal Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia sebagai Bapa bagi anak-anaknya. Dan 2000 tahun yang lalu, nubuatan Alkitab ya telah nyata. Allah menyingkapkan pribadinya. Allah menyingkapkan wajahnya. Allah menyingkapkan hatinya. Allah menyingkapkan kasihnya. Melalui siapa? Melalui anaknya yang tunggal. Ingat, ya, 2000 tahun yang lalu murid-murid berkata, tunjukkanlah Bapa itu sudah cukup. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini adalah penggenapan seluruh nubuatan dalam Alkitab. Jadi, setelah Yesus mengatakan demikian, bahwa Bapa dan aku adalah satu, dia katakan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu telah selesai. Telah selesailah sudah pengembaraan umat Allah.
mencari wajah Tuhan. Amin. Telah selesai. Dan dalam Yesus, umat Israel, saya dan saudara telah melihat wajahnya melalui anaknya yang tunggal. Dan setelah itu tidak ada lagi pencarian lagi Allah, wajah Allah. Tidak ada lagi agama-agama, keyakinan-keyakinan, ya, aliran-aliran yang mencoba untuk mencari ulang wajah Allah. Jika ada mereka yang mencari ulang wajah Allah, mereka akan menemukan bukan Allah sesungguhnya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.